seperti tadi yang sudah dijelaskan ya, didiskusikan oleh Andi, saya Aryan akan melanjutkan diskusi bersama Mas Abi. Tadi kita sudah berbicara mengenai KIM. Mas, kalau boleh tanya, sebenarnya KIM itu singkatan kepanjangannya apa? KIM itu kepanjangan dari Kelompok Informasi Masyarakat. Kelompok Informasi Masyarakat. Berarti sangat berhubungan dengan informasi. Ya, betul. Biasanya informasi apa yang diberikan kepada masyarakat? Jadi informasi-informasi itu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kami ini sebenarnya sebagai jembatan di masyarakat perihal penyampaian informasi, baik itu dari pemerintah maupun dari warga. Jadi informasi-informasi yang dari pemerintah itu terkadang belum tentu sampai ke tingkatan warga secara umum. Dan disitulah peran kami untuk juga menyampaikan informasi terkait mungkin kebijakan dari pemerintah, terus informasi perihal mungkin program-program dari pemerintah. Nah, itulah yang kami sebarkan melalui media kami yang kami miliki. Begitu juga sebaliknya, dari warga terkadang itu juga pemerintah tidak tahu bahwa di warga itu ada sesuatu yang tapi belum terangkat. Nah, itu kita juga mengangkat potensi wilayah itu seperti itu. Kita informasikan pemerintah bahwa di wilayah kita itu ada loh mungkin UMKM yang seperti ini dan segala macam, sehingga ke depan harapannya antara pihak warga dan pihak pemerintah nanti bisa bekerja sama dan berkolaborasi. Berarti dua arah ya? Dua arah. Nah, kita semua tahu sekarang sedang masih dalam pandemi COVID. Apakah ada kendala dalam menyampaikan informasi baik dari masyarakat kepada KIM dan KIM kepada masyarakat? Iya, kalau khususnya di masa pandemi ini itu banyak sekali sebenarnya. Kalau dari Pemkot Malang itu SE atau surat edaran terkait dengan peraturan-peraturan, utamanya peraturan PPKM ya. PPKM dari level 3, level 4, level 3, level 2, sekarang sudah level 1 gitu kan. Nah, itu kami coba menginformasikan itu melalui grup-grup WhatsApp yang ada di warga, baik itu melalui ketua RW, ketua RT, dan ketua lembaga, untuk menjelaskan terkait dengan aturan-aturan yang disampaikan oleh pemerintah kota. Yang terkadang masyarakat kan juga tidak bisa, atau bukan tidak bisa ya, tidak tahu caranya mengakses surat edaran wali kota tersebut. Nah, kami lebih simpelkan informasi itu sehingga warga itu dapat mengetahui secara jelas ya, instruksi itu. Tentu pasti dalam sebuah organisasi atau komunitas ada hambatan-hambatan yang terjadi. Nah, biasanya seperti apa hambatan yang dialami oleh KIM? Nah, hambatan. Nah, program KIM ini sebenarnya kan bisa dikategorikan sebagai lembaga sosial. Lembaga sosial ini di mana itu tergantung dari niat orang per orang gitu kan. Karena kita memang tidak digaji atau tidak dibayar untuk melakukan hal itu. Jadi kendala-kendala di lapangan itu terkadang antara kebutuhan pribadi dengan kebutuhan kita menjalankan organisasi ini, kadang di situ kita masih butuh menyatukan ritme lah. Menyatukan ritme, kapan kita harus melakukan hal yang utama, kapan kita bisa melaksanakan untuk kebutuhan organisasi. Jadi ya disitulah peranan sebuah tim. Karena kebetulan kan tidak hanya saya sendiri, saya punya tim pengurus gitu kan. Dan disitulah bentuk kami untuk melakukan kerjasama. Yang tidak bisa akan di cover yang bisa, begitu juga nanti sebaliknya. Apakah pernah ada mungkin masyarakat atau warga yang mungkin tidak terima atau protes mengenai saya kurang suka dengan pernyataan ini atau edaran ini, mungkin ada penolakan dari masyarakat? Ya, alhamdulillah sampai detik ini, karena apa yang kami sampaikan melalui media sosial yang kami punya itu
merupakan fakta di lapangan. Jadi apapun yang kami sampaikan itu kami bisa pertanggungjawabkan secara fakta, bahwa ya itulah yang terjadi di lapangan, karena kami tidak serta-merta menerima informasi mentah ya terus kami sebarkan gitu kan. Jadi tetap semua informasi yang masuk kepada tim itu akan kami olah dulu kebenarannya. Dari kalau itu ada perbedaan dari dua belah pihak, tentunya kami juga akan mengambil keterangan dari pihak yang satunya. Jadi, nah disitulah semua kita mencoba untuk terjadinya penyebaran hoax yang selama ini sering terjadi di masyarakat. Nah, mungkin berarti tim ini juga menangani atas mungkin hoax-hoax yang sudah tersebar gitu atau bagaimana? Ya, jadi terkadang ada berita-berita viral yang heboh itu diterima mentah-mentah, ternyata itu adalah hoax. Nah di situ kami juga ketika berita itu viral, kami mencoba untuk menelusuri sumber beritanya dari mana, dan kalaupun itu berita hoax, akhirnya akan kami sampaikan bahwa berita itu merupakan sebuah berita hoax, sehingga kondusivitas di wilayah itu akan terjaga, tidak termakan dengan isu-isu yang seperti itu. Baik, berarti tadi dari tahun 2018 ya, sampai detik ini respon dari masyarakat cukup baik ya, tidak ada respon yang cukup baik, sangat baik sekali, dan sebagian warga itu sangat terbantu karena ada warga yang memang belum pernah terekspos ya, atau akhirnya dengan adanya game ini mereka terbantu bahwa apa yang mereka miliki, kegiatan yang mereka miliki itu bisa diekspos dan bisa dilihat oleh Pemkot Kota Malang. Tadi Mas bilang ini dua arah ya, pada masyarakat pada tim. Nah, apabila ada masyarakat yang ingin melaporkan sesuatu, itu bagaimana cara masyarakat menjangkau game? Ya, untuk saat ini kami masih melalui media sosial, seperti pesan media sosial berupa DM ataupun bisa melalui WhatsApp. Oh, ada WhatsApp call center seperti ya, kayak hotline gitu ya. Jadi mereka biasanya akan melapor ke sana dan akan kita tindak lanjuti dengan kepada OPD terkait atau ke dinas terkait. Kalau itu laporan lokal ya tentunya kita lapor ke lurah selaku penanggung jawab. Berarti Kim ini juga terhubung dengan dinas-dinas yang ada ya di seluruh Kota Malang. Ya, Kim ini merupakan binaan dari Dinas Kominfo. Oh. Jadi salah satu tugasnya adalah itu, kita juga menjembatani lah, berusaha untuk menjembatani warga kepada OPD atau dinas-dinas terkait di Kota Malang. Tetapi kalau yang itu bersifat lokal, itu biasanya selalu kita koordinasinya dengan pihak kelurahan. Karena kita sebenarnya dalam ruang lingkup di satu kelurahan saja, tapi kan kebutuhannya terkadang butuh pihak dinas untuk melakukan mungkin sesuatu yang ingin mereka lakukan di di daerah atau di wilayahnya. Itu biasanya kita rekomendasi dari lurah yang akan ditindaklanjuti nanti ke dinas terkait. Tadi Mas bilang ada beberapa tim ya yang untuk mengurus ini. Itu terbagi menjadi beberapa tim. Kalau secara struktural kami terbagi di 5 bidang ya. 5 bidang itu ada bagian pengelolaan informasi, ada bagian yang mencari sumber informasi, ada bagian yang itu penyebaran informasi, yang terakhir itu ada di bidang usaha. Ya. Yang bidang usaha ini seperti apa ya? Bidang usaha atau bidang umum itu ya itu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Kim ini merupakan lembaga sosial yang dia juga harus mengayomi dirinya sendiri ya kan. Di situ ada usaha kedepannya mungkin akan kami usahakan bagaimana
kami bisa tetap survive, game ini bisa tetap survive dengan pendanaan mandiri yang bisa kami dapat dari bidang usaha itu sendiri. Berarti dari berjalannya game ini menggunakan dana sendiri, Iya. Tidak dari dinas atau dari kelurahan itu. Belum ada sampai belum saatnya. ada. Belum ada. Oke. Apakah mungkin ada tim yang berusukan mungkin ke satu daerah yang sempat terjadi sesuatu untuk mendapatkan informasi begitu? Atau murni semua dari media sosial? Kalau tim yang pencari sumber berita itu biasanya kalau berita itu cukup ya, punya value ya, punya value ya, kita biasanya akan turun ke lapangan untuk mencari informasi dan data yang pasti gitu. Sehingga kita tidak juga ikut akhirnya menyebarkan hoax karena kita hanya menerima dari satu sisi aja. Tapi kalau kita turun ke lapangan, paling tidak kita sudah mampu mendapatkan data-data yang sebenarnya terjadi seperti apa. Jadi begitu sih. Ya memang salah satu kelemahan kita adalah di operasional itu sendiri, karena baik dari kebutuhan peralatan, perlengkapan, dari dana operasional itu memang murni dari teman-teman tim itu sendiri. Jadi memang semuanya mandiri ya, dari alat dan Mandiri. Jadi ya itulah yang kendala yang terbesar yang kita miliki dalam menjalankan organisasi ini sebenarnya. Berarti benar-benar game ini memang fokusnya ke masyarakat ya, untuk melayani masyarakat ya. Iya, betul. Baik, terima kasih Mas Abi. Ya, semoga game dapat selalu berkontribusi ya dalam masyarakat. Terima Dan kasih. itulah wawancara kami bersama Mas Abi, dan biar tim ini dan banyak komunitas lain dapat menjadi wadah bagi masyarakat dan melayani masyarakat di negara kita tercinta Indonesia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.